Desa Kroyok Stunting, pemerintah Kota Pekalongan beserta dengan UNES Semarang melakukan giat percepatan pencegahan penurunan stunting. Sesuai dengan peraturan Presiden Perpres nomor 72 tahun 2021, ditargetkan tahun 2024 angka stunting dapat ditekan hingga 14%. Upaya ini tentu perlu dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak, salah satunya perguruan tinggi, di mana instansi tersebut banyak melakukan aksi dan program yang menyasar masyarakat dengan lebih dekat. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan Pemkot bersama Universitas Negeri Semarang melalui program UNES Giat. Dikemas dalam kegiatan FGD dan monitoring evaluasi program pendampingan stunting melalui UNES Giat Angkatan 6. Kegiatan turut dihadiri Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos P2 KB Kota Pekalongan, Indria Susanti, Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN Pusat, Alifah Nuranti, di Aula Kecamatan Pekalongan Barat pada Selasa 14 November. Kepala Pusat Pengembangan KKN UNES Edi Kurniawan mengatakan bahwa pihaknya ikut berkontribusi dalam membantu pemerintah menangani kasus stunting. Dalam kegiatan UNES Giat 2023 menyasar di 2 kelurahan yaitu Podosugi dan Medono dengan tema besar yang diangkat adalah penurunan angka stunting. Edi menjelaskan program yang dirancang tentunya mengarah pada penurunan dan pencegahan stunting di mana pihaknya mewajibkan minimal 4 program utama. Antara lain pendampingan LC-MIL, pendampingan dahsyat, pendampingan kesehatan reproduksi dan seksual, serta sanitasi dan kesehatan lingkungan. Diketahui giat UNES di Kota Pekalongan akan kita laksanakan sampai 14 Desember mendatang. Program yang dirancang tentunya adalah yang mengarah pada penurunan stunting dan juga pencegahan stunting, di mana kita mewajibkan minimal ada 4 program utama yang kami wajibkan mahasiswa. Yang pertama adalah pendampingan LC-MIL, yang kedua adalah pendampingan dahsyat, yang ketiga adalah pendampingan terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksual, dan yang keempat adalah sanitasi dan kesehatan lingkungan. Itu adalah 4 program wajib. Bersama itu mahasiswa juga wajib memiliki program-program yang berhubungan dengan tema ini. Setelah dirancang ini nantinya apakah ada keberlanjutannya sendiri? Justru dari kegiatan ini kami berharap kita bisa memetakan keberlanjutan kegiatan sehingga ke depan bisa lebih efektif pelaksanaannya, semakin baik pelaksanaannya dan memberikan dampak. Yang paling utama adalah memberikan dampak pada masyarakat. Sementara itu, Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN Pusat Alifah Nuranti mengaku bersyukur perguruan tinggi mau terlibat dalam penanganan stunting. Persoalan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional, yang mana ada 12 provinsi prioritas, salah satunya di Jawa Tengah. Dikatakan Alifah, di tahun depan program nasional ini masih berlanjut sampai dengan 2024. Yang menambahkan update prevalensi stunting 2023 dapat terlihat setelah survei kesehatan Indonesia selesai dilakukan, sekitar di bulan Desember mendatang atau Januari 2024. Sebagai informasi, prevalensi stunting di Kota Pekalongan berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SSGI 2022 berada di 23,1, yaitu 1.300-an baduta. Mandat ini itu tidak bisa atau tidak mampulah untuk kami pemerintah sendiri lakukan. Nah, di Perpres tersebut juga tercantum bahwa harus dikeroyok dalam tanda kutip oleh berbagai pihak. Nah, salah satunya adalah melalui perguruan tinggi. Jadi kami ingin melibatkan perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi kan untuk aksi turun ke masyarakat itu lebih dekat ya. Punya program-program KKN, terus kemudian ada penelitian dan seterusnya. Nah, upaya yang kita lakukan bersama UNES ini sebetulnya sebagai salah satu program prioritas nasional yang di tagging stunting, ada istilahnya tagging stunting. Nah, itu hanya sementara oleh pemerintah diberikan ke 12 provinsi prioritas, yaitu 12 provinsi yang angka stuntingnya tinggi. Jadi setelah 34, nah 12 yang paling tinggi itu diberikan dukungan pendampingan. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.